Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Badan Anggaran DPR RI yang berharap pemerintah menindaklanjuti permasalahan teknis yang disampaikan perwakilan Pemda seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Tindak lanjut tersebut dinilai dapat meningkatkan pengembangan serta pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tunjukkan indikator-indikator positif, Badan Anggaran DPR RI mengapresiasi pemerintah Sumatera Selatan yang telah mampu mengupayakan pertumbuhan daerah yang signifikan, baik itu berupa target pajak hingga indeks nilai tukar petani yang semakin baik. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan yang dihadiri Wakil Gubernur beserta perwakilan pimpinan daerah seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan, anggota Banggar Bobi Adityo Rizaldi menyampaikan permasalahan-permasalahan teknis yang telah disampaikan oleh perwakilan Pemda yang nantinya akan dicatat untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan guna membantu Pemprov meningkatkan pengembangan dan pembangunan daerah. Kita kunjungan untuk mengecek kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penyerapan anggaran dan bagaimana evaluasi pembangunan di Sumatera Selatan. Tadi sudah disampaikan bahwa semua indikator kinerja itu sangat baik, serapan anggaran juga ada beberapa tantangan, khususnya dengan adanya peraturan pemerintah yang baru, yaitu Undang-Undang HKPD tadi baru sudah disampaikan, di mana kita nanti setelah balik ke Jakarta akan meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan peraturan-peraturan di bawah undang-undang tersebut sehingga nantinya ada petunjuk teknis bagi pemerintah daerah untuk langsung membuat penganggarannya. Lebih lanjut, Bobi menyampaikan selain hal teknis secara administratif, pemerintah perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait hal-hal khusus menyangkut pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan secara regional di beberapa tempat, khususnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan exit tol. Dari Sumatera Selatan, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT dapat menjadi payung hukum yang kokoh bagi para pekerja rumah tangga. Rancangan undang-undang ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pekerja rumah tangga. DPR RI memutuskan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai RUU inisiatif dan akan dibahas bersama pemerintah. Tidak dianggapnya pekerja rumah tangga sebagai pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuat pembahasan RUU PPRT menjadi penting. Hadirnya RUU ini akan memberi kepastian hukum terhadap hubungan kerja antara pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan negara. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Wakil Ketua Balik DPR RI, Willy Aditya mengatakan, sektor pekerja rumah tangga merupakan sektor yang sangat rawan. Kenyataan bahwa pekerjaannya berada di ruang domestik membuat akses perlindungan terhadap para pekerja menjadi sangat terbatas. Untuk itu, sangat penting untuk RUU ini hadir. Inilah undang-undang yang coba memformulasikan win-win solution. Jadi pihak yang diuntungkan PRT sendiri, si pemberi kerja dan negara. Kita mencoba komprehensif dalam hal ini karena tipologi dari undang-undang, watak dari undang-undang itu tidak boleh pilih kasih. Dia harus berlaku flat semuanya. Nah, kita coba susun itu. Jadi ini bukan hanya untuk PRT sendiri, tapi ini juga untuk si pemberi kerja. Jadi itulah urgensinya bagaimana masih semena-menanya orang berlaku terhadap PRT. Itu yang tidak ingin kita lakukan. Bagaimana spirit Pancasila memanusiakan manusia. DPR menunggu surpres dan tim dari pemerintah sesegera mungkin, untuk kemudian dibahas bersama AKD terkait dengan mempertimbangkan aspirasi publik. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, DPR RI mendorong pengembangan kendaraan berbahan bakar hybrid antara BBM dan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN. Dan pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai penggunaan kendaraan berbahan bakar gas dapat menekan ketergantungan terhadap impor sumber energi serta lebih ramah lingkungan. Untuk itu, DPR RI berharap adanya pengintegrasian SPBU dengan SPBG karena guna mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan kendaraan berbahan bakar gas. Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan kendaraan berbahan bakar hybrid antara BBM dan gas oleh Perusahaan Gas Negara atau PGN dan mendorong kesiapan stasiun pengisian bahan bakar gas. Saat meninjau secara langsung kendaraan berbahan bakar gas yang dikembangkan PGN di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Nurwitasari mendukung penggunaan kendaraan berbahan bakar gas agar dapat dioptimalkan. Ia menjelaskan kegunaan dari penggunaan kendaraan berbahan bakar gas diantaranya untuk menekan ketergantungan terhadap impor sumber energi, lebih ramah lingkungan, serta dengan harga yang lebih murah. Berbeda dengan kendaraan listrik yang memerlukan sarana isi ulang baterai, dia menilai penggunaan kendaraan berbahan bakar gas akan lebih mudah diakses masyarakat dengan mengintegrasikan SPBU dengan SPBG. Saya kira ini bisa diintegrasikan. Apalagi misalnya di sini Pertamina Gas Negara dengan Pertamina sebagai holding juga SPBU juga kan Pertamina Patraniaga di situ bisa dikoneksikan menurut saya sehingga ke depan mungkin di setiap SPBU juga bisa ada SPBG sehingga masyarakat sederhana saja datang ke SPBU hanya yang diisinya adalah bahan bakar gas gitu. Dan di negara-negara barat sudah banyak dan terbiasa kendaraan menggunakan bahan bakar gas. Kita pun setahu saya transportasi publik kan juga sudah mulai dicoba dengan bahan bakar gas gitu ya. Mudah-mudahan ini juga sebagai alternatif tadi yang lebih murah untuk masyarakat sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki gitu. Dia mengungkapkan adanya sejumlah tantangan dari pengembangan kendaraan dengan bahan bakar hybrid, di antaranya terkait peralihan teknologi yang masih dalam tahap uji coba dan kenyamanan masyarakat dengan fitur tambahan pada kendaraan seperti adanya tabung gas. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Dalam rangka menghindari adanya pemanfaatan dana zakat secara ilegal, Sekretariat Jenderal DPR RI meluncurkan unit pengumpul zakat atau UPZ di lingkungan DPR RI. Peluncuran UPZ juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam pemberian zakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penyaluran zakat. Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan peluncuran unit pengumpul zakat atau UPZ untuk mengelola dan menyalurkan zakat yang terkumpul di lingkup DPR RI sehingga dapat meningkatkan partisipasi para pemberi zakat dan transparansi atas pengelolaan zakat tersebut. Pada acara pembukaan Lomba MTQ dan peluncuran UPZ lingkup DPR RI, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi mengapresiasi dan mendukung langkah kesekjenan DPR RI untuk membuka unit pengumpul zakat di lingkup DPR RI yang dapat memfasilitasi para ASN, karyawan, untuk memberikan dan menyalurkan zakatnya sebagai pengamalan rukun Islam yang ketiga. Di dalam pengelolaan zakat dan penerimaan zakat, khususnya yang ada di lingkup DPR RI ini, itu yang pertama. Kenapa? Karena dengan adanya UPZ ini, itu akan semakin meningkatkan partisipasi para muzaki untuk menyalurkan bantuannya melalui UPZ yang ada. Yang pertama. Yang kedua, dengan UPZ ini tentu kita harapkan ada transparansi, ya kan, di dalam pengumpulan, termasuk penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Ashabul Kafi berharap pembukaan UPZ tidak hanya dilakukan di lingkup DPR saja, melainkan dapat diikuti oleh instansi lain sehingga pengelolaan dan penyaluran zakat di setiap instansi dapat dilaksanakan secara transparan. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi 7 DPR RI berharap transisi kendaraan listrik dapat terimplementasi secara adil dan merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Belum meratanya keberadaan bengkel konversi motor listrik dinilai dapat menghambat masyarakat yang berminat menggunakan kendaraan listrik. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong kesiapan transisi motor listrik dapat diikuti dengan ketersediaan bengkel konversi di seluruh wilayah Indonesia untuk menunjang antusiasme masyarakat. Usai rapat kerja dengan Menteri SDM, anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Berens mendorong transisi kendaraan listrik terimplementasi secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, keberadaan bengkel konversi motor listrik juga belum menjangkau wilayah Indonesia Timur, sehingga menghambat masyarakat yang berminat menggunakan kendaraan listrik. Sementara kebijakan yang baru ada sekarang ini yang tadi dipaparkan oleh Pak Menteri, ujung dari bengkel konversi itu adanya di Bali. Jadi seluruh Indonesia Timur kita ditinggalkan. Lah ini kan tidak fair kalau kita bicara tentang keadilan energi yang berkeadilan, energi yang hijau dan energi yang berkelanjutan. Makanya tadi kita mendorong untuk kalau bisa bengkel-bengkel konversinya yang pakai kendaraan bermotor kan bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Kalimantan. Yang menggunakan kendaraan bermotor ini kan se-Indonesia Raya, termasuk yang ada di Indonesia Timur. Jadi itu tadi kita dorong sehingga Pak Menteri SDM dan seluruh jajaran yang menjadi leading sektor terhadap konversi energi ini bisa melihat dan bisa mengembangkan roadmap peralihan percepatan penggunaan atau pengalihan ke kendaraan listrik ini, dia bisa berjalan secara berkeadilan. Lebih lanjut, Mercy mendorong pemerintah memetakan permasalahan yang dapat terjadi dalam transisi kendaraan listrik dengan melihat perbedaan struktur geografis di wilayah Indonesia. Helmi dan Akbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa dan juga Alfat, bulan suci Ramadan tentunya sudah tiba dan seluruh umat muslim di dunia menjalankan ibadah puasa. Namun di Indonesia nih ada satu fenomena yang kerap terjadi pada bulan puasa ini dan tentunya nih Elisa, ini tidak diharapkan banyak orang, yakni kenaikan harga pangan. Dan pemirsa, informasi mengenai maraknya kenaikan harga pangan menjelang ibadah Ramadan ini kami akan hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan.
masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, beberapa bahan pangan pokok meningkat harganya karena permintaan yang melonjak. Masyarakat akan berupaya membeli bahan makanan untuk stok di rumah. Dan pemerintah melalui Menteri Perdagangan memastikan stok pangan aman menjelang Ramadan. Namun pada kenyataannya harga pangan selalu merangkak naik. Nah, pemirsa, juga DPR RI menyayangkan kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah yang dinilai merugikan petani karena harga yang anjlok. Dan untuk itu pemirsa, DPR RI berharap pemerintah membuat kebijakan guna memastikan ketersediaan stok pangan serta stabilitas harga yang tidak naik. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kenaikan harga pangan jelang Ramadan rutin terjadi secara tahunan. Nyaris seluruh harga komoditas pangan merangkak naik, mulai dari beras, telur, cabai, hingga minyak goreng. Menteri Perdagangan menyebut stok pangan aman menjelang Ramadan, tapi harga yang terus merangkak naik menjadi pertanyaan. Tidak tanggung-tanggung, belum memasuki Ramadan saja lonjakan harga sudah terjadi di berbagai daerah. Harga telur dicatat nyaris menyentuh angka Rp30.000. Harga cabai merah keriting naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga beras naik hingga Rp14.000 per kilogram. Dan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita bahkan pernah jebol dari harga eceran tertinggi hingga ke angka Rp18.000 per liter. Tak bisa dipungkiri, tata kelola pangan yang masih karut-marut merupakan faktor utama rutinitas tahunan lonjakan harga pangan. Buktinya, minyak kita yang digadang-gadang menjadi solusi dari lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng justru sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada,
harganya nyaris Rp18.000 per liter. Jauh lebih tinggi di atas HET yang ditentukan, yaitu Rp14.000. Kelangkaan ini disinyalir melibatkan oknum tak bertanggung jawab yang harus ditindak tegas dan ditertibkan demi menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat. Tolong Bapak tertibkan, salah satu membuat HET tinggi itu karena ada produsen serakah. Produsen minyak goreng sudah menguasai lahan ratusan ribu hektar, masih nggak mau berbagi, merangkap menjadi distributor, bahkan D1, D2, bahkan pengejar minyak kita sendiri. Ini nggak benar Pak, atas nama keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama kontrol, supaya harga terjangkau, kalau bisa itu dilarang atau minimal dibatasi. Dalam kondisi ini, pemerintah biasanya hanya menawarkan satu solusi, yaitu impor. Namun, hal yang dianggap solusi ini justru menjadi petaka besar bagi para petani. Di tengah panen raya, petani justru akan dirugikan karena harga yang anjlok akibat pemerintah mengambil kebijakan impor. Kami mengingatkan untuk teman-teman Kementerian Pertanian ya untuk fokus membantu para petani dalam memasuki masa panennya. Sekali lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, bulan suci Ramadan ini PR kita bersama untuk memastikan bahwa stok pangan aman. Pada tahun 2021 silam, pemerintah menawarkan pembentukan Lembaga Badan Pangan Nasional atau Bappenas sebagai salah satu solusi. Tapi lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini pun seolah tidak berdaya menghadapi intervensi harga dan stok pangan yang diduga melibatkan mafia pangan. Kendali produksi dan kendali harga ada pada mereka sekarang ini. Mereka yang membuat cash flow-nya, membuat neraca pangannya mereka. Kita berharap agar badan pangan ini betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksinya, agar kemudian persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang kita hadapi pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya badan pangan itu bisa diselesaikan. Dari buruknya tata kelola pangan, sudah tentu masyarakat dan petani yang menjadi korban. Masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Sementara petani harus merugi setelah berbulan-bulan menanam. Sudah seharusnya solusi dibuat bukan hanya untuk menekan harga di level mikro. Solusi seharusnya diberikan secara komprehensif dan jangka panjang. Bila perlu, pemerintah harus membuat blueprint kebijakan pangan untuk beberapa dekade ke depan. Secara khusus, petani sebagai pemasok utama bahan pangan masyarakat seharusnya dapat perhatian lebih. Pemerintah perlu mengambil langkah intervensi dalam menekan harga produksi petani. Nah, ketika biaya produksi mereka bisa tekan, ya otomatis kan mau harga range berapapun di level masyarakat, petani tetap sejahtera, masyarakat juga tetap diuntungkan. Ya kita nggak bisa berpatokan bagaimana harga begitu di atas, kemudian masuk impor. Itu kan sama saja mematikan petani. Diprediksi, harga pangan akan terus merangkak naik seiring meningkatnya permintaan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada April mendatang. Untuk itu, pemerintah harus mengerahkan seluruh upaya untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Yang paling penting, pemerintah juga perlu memastikan kondisi ini tidak menjadi event tahunan lagi yang membuat masyarakat panik dan para petani menjerit. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita dari kemarin itu udah jalan-jalan terus nih ke dalam negeri. Nah saatnya kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke luar negeri. Tapi ini dekat dengan Indonesia, yaitu di Kuala Lumpur. Nah kira-kira Elisa, apa yang ada di benak Elisa di saat aku bilang Kuala Lumpur? Apa ya? Mungkin untuk belanja kali ya kalau ke Kuala Lumpur itu. Tapi memang yang pasti terlintas nih kalau kita ngomongin suatu negara, pasti ikon dari negara itu. Nah kalau Kuala Lumpur tentunya Menara Kembar Petronas, Alfa tahu kan tentunya? Iya, tapi Elisa di Kuala Lumpur itu tidak hanya ada Menara Kembar Petronas saja. Lalu ada apa saja pemirsa? Tetap bersama kami di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita udah bahas soal Kuala Lumpur, ya, negeri tetangga nih. Nah, memang kalau kita membahas soal kemajuan yang sangat pesat nih Alfat ya, membuat kita jadi ingat kalau Kuala Lumpur itu jadi salah satu destinasi wisata memang yang harus dikunjungi, apalagi dekat dari Indonesia. Ya, kalau Elisa tadi berbicara terkait dengan destinasi wisata, ya, memang di Kuala Lumpur ini terdapat bermacam-macam destinasi wisata. Di antaranya ada wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, bahkan wisata kuliner, semuanya ada di Kuala Lumpur nih El. Memang lengkap sekali ya, jadi kita bisa untuk misalnya mencari semua itu, bisa tinggal mampir ke Kuala Lumpur ya Alfat ya. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya tentang destinasi wisata yang hits di Kuala Lumpur. Tentunya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Terletak tidak jauh dari Indonesia, menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat yang tepat untuk berwisata ke luar negeri dalam waktu singkat sebelum kembali ke aktivitas harian. Kuala Lumpur adalah pusat pemerintahan federal dan menjadi salah satu kota dengan perkembangan terpesat di Malaysia. Istimewanya lagi, pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat membuat Kuala Lumpur menjadi kota ke-6 di dunia dengan jumlah turis terbanyak. Tak hanya itu, kota ini pun menjadi perpaduan multikultur yang cantik, area belanja dengan harga terjangkau, dan pilihan wisata kuliner yang kaya. Banyak sekali objek wisata menarik yang rasanya tidak ada habis-habisnya untuk dikunjungi. Apa saja destinasi wisata Kuala Lumpur yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Menara Kembar Petronas. Menara Kembar Petronas atau Menara Kembar KLCC merupakan gedung pencakar langit setinggi 88 lantai yang menjadi landmark dari Kuala Lumpur. Petronas juga pernah tercatat sebagai salah satu menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Belum lengkap rasanya ke Kuala Lumpur jika pemirsa belum mengunjungi ikon Malaysia yang sangat populer ini.
Di sekitar menara terdapat mal dan taman dengan fasilitas menarik seperti jogging track, air mancur, dan kolam kecil untuk anak-anak. Pemirsa dapat mengunjungi Menara Kembar Petronas dari luar secara gratis atau dapat membayar dan masuk ke dalamnya untuk melakukan tur ke jembatan layang dan dek observasi. Central Market. Surganya si shopaholic, Central Market adalah salah satu destinasi Kuala Lumpur yang terkenal. Berdiri sejak 1928, pasar ini memiliki suasana yang menyenangkan. Banyak pedagang yang menjual karya seni dan souvenir khas Malaysia menjadikan Central Market disebut sebagai pasar seni. Tidak hanya menjual busana tradisional, makanan khas Malaysia serta kerajinan tangan di Central Market ini juga terdapat beberapa galeri seni, tempat di mana para seniman pemula menampilkan karya seni mereka. Untuk menuju ke sini, pemirsa bisa menggunakan LRT, turun di stasiun pasar seni, atau dengan transportasi lain seperti bus, kereta, dan MRT. Demikian beberapa destinasi wisata di Kuala Lumpur yang tentunya sangat menarik dan hits untuk dikunjungi. Bagaimana pemirsa, sudah siap menjelajahi negeri jiran ini? Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta menghadirkan Kepala BRGM, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani 1, dan Dirut PT Inhutani 5. Lalu dilanjutkan pemirsa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada juga rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia. Juga masih ada pemirsa sejumlah rapat serta agenda dan program DPR RI lainnya yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, sekian TVR 09 pada pagi hari ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Syalfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.